Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali memulai hari kami bersama dengan Engkau. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Jabarkan Tuhan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi suatu penerangan di dalam jalan hidup kami, sehingga hidup kami boleh terus berpegang hanya kepada kebenaran firman-Mu. Kami boleh terus berjalan mempercayai Engkau di dalam setiap kehidupan yang Engkau izinkan terjadi. Bapa, kami buka hati kami, biarlah Roh Kudus menjadi guru bagi setiap kami yang menjelaskan firman-Mu, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi ini kita akan membuka firman Tuhan. Yang pertama dari Ulangan 29 ayat 29. Ya, saya memberikan judul Rahasia Ilahi sejalan dengan ayat yang akan kita baca. Mari kita bacanya bersama-sama. 2, 3. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, di dalam ayat ini dikatakan ada hal-hal yang tersembunyi, tetapi juga ada hal-hal yang dinyatakan. Artinya di dalam hidup ini tidak semua kita bisa mengerti mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita semua pasti di dalam menjalani hidup ini kan pernah bertanya, kenapa ya? Kenapa sih saya harus mengalami seperti ini? Kenapa sih nasib saya itu begini? Kenapa sih saya harus mengalami kejadian ini? Itu artinya kita tidak bisa memahami mengapa hal itu terjadi. Dan memang kalau kita baca ayat ini, dalam hidup ini tidak semuanya kita bisa memahami mengapa ini dan itu terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau kita menghadapi hal-hal yang kita tidak mengerti, baiklah kita belajar untuk berjalan di dalam iman, ya. Jadi setiap kali kita menghadapi hal-hal yang tidak kita mengerti, kita harus terus berharap sama Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan dan tetap percaya. Tetapi kalau kita menghadapi hal-hal yang kita mengerti, karena ayat ini mengatakan, tetapi hal-hal yang dinyatakan, jadi sesuatu yang dinyatakan dalam hidup kita, misalnya kita dapat firman, atau kita dapat janji Tuhan, atau kita dapat petunjuk, ya, atau kita dapat arahan, apa yang harus kita lakukan, maka yang di sini ayat ini berkata, hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi apa yang kita bisa pahami, apa yang kita bisa mengerti, itu harus kita lakukan, diterapkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya jadi teori di dalam pikiran, bukan hanya sebagai pengetahuan saja, bukan hanya untuk mengajar orang lain, tetapi untuk dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Itu firman yang di dalam Yesaya Ulangan 29 ayat 29. Contohnya jikalau ada seorang anak kecil, saya pernah pergi ke tukang urut gitu ya, ke perawat tapi dia mengurut orang yang suka salah urat gitu. Saya sedang menunggu, ada anak kecil dibawa sama ibunya, nangis-nangis. Dan
suster ini langsung menolong, nomor satu nolong anak kecil itu karena dia sudah menangis luar biasa. Dan pada waktu diurut itu nangisnya tambah keras, tambah kesakitan, tambah menderita. Tapi setelah selesai akhirnya sudah sembuh, anak ini sudah reda dan tidak nangis lagi. Pada waktu saya melihat kejadian itu, saya tuh merenungkan, iya ya, seringkali tuh kalau saya renungkan, anak kecil itu pasti tuh tidak mengerti. Dia kan jatuh ceritanya, menurut cerita ibunya dia jatuh di mana gitu. Jatuhnya sedemikian rupa sehingga di punggungnya itu terjadi salah, nggak tahu salah apa gitu ya, salah urat gitu. Sebetulnya kan anak kecil itu merasakan, aduh kalau saya tuh sakit, saya kepengen dipeluk sama mama saya kepengen digendong, disayang-sayang. Tapi ternyata sama mamahnya bukan diperlakukan seperti itu, malah dibawa ke tukang urut, diurut sampai kesakitan luar biasa. Pasti anak kecil ini, aduh kenapa mama saya kok begitu ya? Saya sudah sakit, bukannya dihibur, tapi malah dibikin tambah sakit karena dibawa ke tukang urut itu. Demikian juga dalam hidup kita. Kita tuh tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan kalau kita merasa tidak enak, tidak nyaman, tidak sesuai dengan pikiran kita, kita merasanya, Tuhan kok jahat ya? Kok kayak gini sih? Seperti anak kecil itu yang waktu diurut, mungkin pikirannya seperti itu. Aduh mama saya kenapa sih seperti itu? Tapi kan tujuan seorang ibu itu supaya anaknya justru menjadi sembuh. Demikian juga dalam hidup kita tuh tidak mengerti seutuhnya apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tapi tetap percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan selalu bermaksud baik. Selalu bermaksud yang untuk membawa kebaikan dalam hidup kita. Jadi mari kita tetap belajar untuk berjalan di dalam firman dan bukan berjalan di dalam kenyataan atau berjalan di dalam perasaan kita yang kita merasa tidak enak. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian, kita baca sama-sama lagi, 2, 3. Ada beberapa hal yang dirahasiakan Tuhan Allah kita, tetapi hukumnya telah dinyatakannya kepada kita. Dan kita serta keturunan kita harus mentaatinya untuk selama-lamanya. Ya, jadi di sini dikatakan ada beberapa hal yang dirahasiakan Tuhan Allah kita. Nah, rahasia itu kan bisa rahasia sampai kita mati gitu, sampai kita pulang, kita belum mengerti. Ya, kalau itu dirahasiakan terus. Tetapi mungkin ada rahasia yang suatu saat gitu ya, ada titik tertentu dalam hidup kita, tiba-tiba kita tuh mengerti, oh maksud Tuhan dulu saya ngalamin begini, seperti ini tuh maksudnya begini. Nah, bisa saja rahasia itu suatu saat kita mengerti, tapi mungkin saja kita tidak bisa mengerti sampai beberapa waktu. Jadi kita harus belajar untuk menerima kenyataan itu dengan iman, ya, bukan dengan perasaan kita, bukan dengan pikiran kita yang terbatas atau pandangan mata kita yang kita hanya bisa lihat sebatas yang kita bisa lihat. Tetapi Tuhan itu sedang bekerja jauh ke depan, dan lebih lagi Tuhan itu bekerja untuk kekekalan. Nah, ini yang seringkali kita tidak pahami. Apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, hanya sekedar apa yang ada di dunia ini, sebatas yang ada di dunia ini. Sedangkan Tuhan merencanakan kita sampai kepada kekekalan. Itulah sebabnya ada beberapa hal atau banyak hal yang mungkin kita tidak pahami mengapa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang penting adalah ketika kita mengalami seperti itu, kita jangan sampai meragukan kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita meragukan kasih Tuhan.
Sampai kita merasa Tuhan tuh tidak sayang sama saya, Tuhan tidak memperhatikan saya. Jangan sampai pikiran-pikiran yang keliru itu yang ditembakkan oleh iblis ke dalam pikiran kita terima. Tetapi kita terus berpegang bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan melakukan semuanya untuk kebaikan kita. Ya, di dalam kehidupan ini seringkali apa yang terjadi, kenyataan itu sepertinya terbalik daripada yang kita cita-citakan, yang kita harapkan, yang kita inginkan. Itu sepertinya kok bertentangan gitu ya. Dan saat itu, waktu seperti itu, seringkali pertanyaannya keluar, mengapa? Mengapa itu terjadi? Nah, kalau kita terus bertanya mengapa, akhirnya terjawab enggak? Kalau kita terus tanya mengapa, terjawab enggak? Ada yang terjawab, tapi mungkin ada yang tidak terjawab. Ya, kalau terjawab kita ya puji Tuhan. Tapi kalau belum terjawab atau tidak terjawab, jangan sampai kita meragukan kasih Tuhan. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di situ juga dikatakan, yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Ada rahasia-rahasia yang belum diungkapkan kepada kita oleh Tuhan Allahmu. Tetapi hukum Allah yang telah dinyatakannya harus ditaati oleh kita maupun oleh anak-anak kita untuk selama-lamanya. Jadi ayat ini mengatakan ada rahasia-rahasia yang belum diungkapkan. Jadi bisa saja suatu saat itu diungkapkan. Tapi kalau belum diungkapkan, jangan sampai iman kita itu menjadi goyah. Maksudnya iman goyah itu kita meragukan kebaikan Tuhan, meragukan kasih Tuhan, itu yang harus kita berjaga-jaga. Karena kan iblis selalu berusaha untuk meyakinkan kita gitu bahwa Tuhan itu tidak baik, bahwa Tuhan itu merencanakannya tidak enak atau tidak cocok dengan keinginan kita. Nah, di sini dikatakan bahwa hukum Allah yang telah dinyatakan harus ditaati oleh kita maupun oleh anak-anak kita. Jadi yang penting, yang menjadi bagian kita adalah apa yang kita mengerti dilakukan. Jangan kita sibuk dengan yang tidak kita mengerti, kita bertanya mengapa, tidak mendapat jawaban, terus kita meragukan kasih Tuhan, tapi kita tidak melakukan yang menjadi bagian yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita ada yang tidak mengerti, ya sudah kita serahkan kepada Tuhan. Tapi yang kita mengerti, yang dinyatakan kepada kita praktekkan dalam hidup kita. Dan kita juga ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi teladan, jadi contoh buat anak-anak kita. Ya, karena anak-anak kita itu biasanya tidak bisa diajarin cuman dengan perkataan, tetapi harus ada contohnya. Jadi kita perlu sekali jadi teladan gitu buat anak-anak kita. Kita melihat sebuah kisah di Kejadian 37 ayat 34 sampai 35. Pada waktu itu Yakub diberikan jubah Yusuf yang sudah koyak-koyak dan sudah diberi darah binatang. Ya, kita tahu cerita itu. Dan di sini kita lihat bagaimana sikap Yakub gitu ya. Kita baca ya. 2, 3. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Selanjutnya, sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya.
36, adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ya, jadi Yakub itu pada waktu anak-anaknya pulang dari menggembalakan domba, membawa jubah yang maha indah, jubah warna-warni yang Yakub berikan kepada Yusuf, dan jubah itu dalam keadaan robek-robek dan diberi darah. Langsung Yakub itu berpikir, wah pasti anaknya itu mati. Dan ketika anaknya mati, Yakub seperti mengambil keputusan untuk saya mau sedih terus, begitu sih ya. Karena dikatakan Yakub itu berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Bahkan di dalam ayat selanjutnya kan dikatakan, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Jadi di dalam pikiran Yakub tuh, anak saya itu pasti mati, dan saya mengambil keputusan untuk terus sedih, terus berkabung sampai saya juga ikut mati menyusul anak saya. Ya. Jadi ini kan suatu kejadian di mana Yakub itu tidak mengerti kan. Maksudnya Yakub itu menghadapi suatu rahasia yang dia tuh tidak mengerti, dia tidak tahu gitu. Ya, dia tuh tidak tahu bahwa sebetulnya Yusuf itu kan nggak mati. Ya, di dalam ayat 36 dikatakan, adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Jadi sebetulnya Yusuf tuh nggak mati, cuman memang menderita Yusuf. Tetapi Yakub itu di dalam situasi yang dia tidak mengerti, dia sudah mengambil keputusan, sudah mengambil sudah punya konsep gitu bahwa Yusuf itu mati, dan saya akan sedih terus sampai saya juga mati seperti Yusuf. Ya, nah inilah seringkali kan rahasia yang Tuhan izinkan terjadi gitu ya. Yakub tidak mengerti keadaan yang sebenarnya. Kita juga mungkin pernah gitu ngalamin suatu kejadian dan kita nggak mengerti kenapa kayak gini, dan akhirnya kita cenderung untuk berpikir yang negatif. Ya, kita bersyukur di zaman sekarang ini kita ini sudah ada Roh Kudus gitu ya. Jadi apapun yang kita tidak mengerti, kita bisa bertanya kepada Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus berkenan memberitahukan kepada kita, maka kita nanti bisa ngerti. Tapi misalnya Roh Kudus tidak memberitahukan karena memang itu masih diizinkan Tuhan menjadi sebuah rahasia dalam hidup kita, ya udah kita tetap percaya. Ya. Ada sebuah kisah yang saya pernah dengar gitu ya. Ini terjadi di luar negeri. Jadi ada seorang istri yang suaminya itu belum mengenal Tuhan. Ibu ini terus berdoa, Tuhan selamatkan suami saya, supaya suami saya itu jangan binasa, tapi biarlah dia beroleh hidup yang kekal. Dia berdoa sampai bertahun-tahun. Tiba-tiba suatu hari dia selalu berpikir bahwa suaminya tuh belum bertobat. Jadi dia berdoa terus. Tapi suatu hari suaminya itu keluar untuk pergi bekerja. Tiba-tiba dia dapat berita bahwa suaminya itu mati di dalam tabrakan itu. Dan ibu ini marah sama Tuhan. Tuhan, saya kan berdoa supaya suami saya itu supaya suami saya itu diselamatkan. Kenapa dia sekarang belum bertobat, kok dia sudah dipanggil pulang? Jadi ibu ini kecewa karena dia merasa doa-doanya itu tidak didengar oleh Tuhan.
Dia kecewa selama bertahun-tahun. Tiba-tiba suatu hari dia kedatangan tamu. Tamunya itu bawa kartu nama suaminya. Saya mau ketemu sama orang ini, katanya yang namanya ini. Oh, itu suami saya, kata ibu ini. Dan dia sudah meninggal. Oh, udah meninggal. Jadi iya, lalu si ibu ini dalam keadaan, iya dia sudah meninggal dan saya sedih sekali. Saya sudah berdoa sungguh-sungguh tetapi Tuhan tidak mendengar doa saya. Dia itu belum bertobat, sudah dibawa pulang sama Tuhan. Jadi akhirnya si tamu itu masuk, duduk, coba ibu ceritakan bagaimana akhirnya dia berusaha untuk mendengarkan keluh kesah dari ibu ini. Akhirnya si tamu ini bilang, iya ini saya tuh dapat kartu ini dari suami ibu. Waktu itu saya sedang dalam perjalanan, saya melihat suami ibu itu begini. Nah di luar negeri itu kan kalau gini-gini artinya saya mau nebeng gitu. Jadi ikut di dalam mobil itu. Dan di mobil ini si tamu yang datang itu bilang saya tuh menginjili suami ibu. Dan suami ibu tuh sudah terima Yesus. Dia mau terima Yesus pada waktu di mobil itu. Dan saya menuntun suami ibu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan setelah itu di suatu tempat si suaminya itu turun dari mobil. Nah sesudah itu kejadian dia nggak tahu bagaimana tertabrak mobil sampai, maksudnya tertabrak sama mobil yang lain gitu. Dan dia dibawa pulang. Gitu. Jadi di situ ibu ini baru oh aduh gitu ya, ternyata selama ini saya itu tidak mengerti dan saya marah kepada Tuhan karena perkara itu. Tetapi pada waktu hari itu dia mendengar kabar bahwa sebenarnya suaminya itu sudah menerima Yesus dan dia bersyukur banget. Apa yang merupakan rahasia selama ini, bertahun-tahun dia sedih, dia marah, dia kecewa sama Tuhan. Oh ternyata Tuhan itu sudah buat jalan untuk keselamatan suaminya. Tetapi masalahnya dia tidak mengerti. Nah seringkali kita juga tidak bisa mengerti apa sih yang Tuhan sedang lakukan di balik setiap kehidupan, di balik setiap kejadian yang tidak kita lihat, yang kita tidak pahami. Ternyata Tuhan sudah bekerja untuk menjawab doa-doa kita. Jadi biarlah pada pagi hari ini, jikalau dalam hidup kita itu masih ada pertanyaan-pertanyaan, mengapa ini terjadi? Mengapa itu terjadi? Biarlah kita tidak menyalahkan Tuhan, tidak kecewa, ya tidak terus marah-marah. Tetapi kita belajar percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas setiap hidup kita. Dan Roma 8 ayat 28, ayat yang sudah sering kita baca dan kita hafalkan, bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita tanya mengapa? Lebih baik kita terus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja itu bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi biarlah kita belajar terus mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya, dengan menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sampai garis akhir. Maka kita percaya bahwa semua akan diubahkan menjadi kebaikan. Seperti tadi kita sudah nyanyikan, Tuhan itu membuat kemustahilan menjadi keajaiban. Ya, jadi Tuhan itu sanggup mengubah keadaan seperti membalikan telapak tangan. Ayat yang terakhir dari Amsal 25 ayat 2 dikatakan demikian, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ya, jadi memang Tuhan itu
Dia adalah Tuhan yang berdaulat, ya, dia adalah Tuhan yang punya kuasa. Kalau dia mau merahasiakan sesuatu dari hidup kita, ya memang Tuhan itu berhak. Dan firman juga berkata kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Jadi kalau Tuhan belum kasih tahu kepada kita mengapa ini dan itu terjadi, ya udah kita tetap percaya. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Tapi bagian kita, raja itu maksudnya pemimpin ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu diangkat untuk menjadi contoh dan teladan, menjadi pemimpin, menjadi raja-raja. Dan dikatakan kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kalau kita berpegang terus pada firman, baca firman, belajar firman, maka akan dibukakan gitu dengan kebenaran yang kita mengerti. Itu nanti kita bisa pelan-pelan memahami kenapa begini, kenapa begitu. Ya Tuhan akan bukakan. Jikalau kita mau menyelidiki firman, mau menyelidiki apa yang menjadi isi hati Tuhan, itu jauh lebih menguntungkan buat kita kan, daripada kita terus marah-marah, tidak mengerti, kecewa dengan segala sesuatu yang menjadi rahasia buat hidup kita. Biarlah pagi hari ini Tuhan terus menjadi jawaban dalam hidup kita. Hanya Dialah jawaban buat setiap pergumulan hidup kita. Amin. Hari ini kita belajar tentang rahasia ilahi ya. Memang namanya juga rahasia ya. Rahasia adalah sesuatu hal yang kita belum mengerti gitu. Nah, belajar seperti yang diajarkan sama Pak Yusak. Pak Yusak kan selalu ngomong banyak hal aku tak mengerti ya, ada nyanyian itu. Dan selalu Pak Yusak itu mengajarkan wislah, kalau kamu belum mengerti ya, itu yang penting kamu terima dulu ya. Terus masukkan ke peti es, dipeti eskan katanya gitu. Masukkan freezer, nggak ngerti sih, belum ngerti. Sampai suatu saat itu Tuhan akan menyampaikan rahasianya. Oh ternyata begini, bersyukur ya. Kalau toh sampai kita tidak mengerti sampai kita mati, nggak apa-apa. Nanti sampai surga ditanyakan sama Tuhan. Tuhan, yang begini ini kenapa terjadi? Nanti akan diterangkan. Sehingga di surga itu segala sesuatu akan terbuka, dikatakan. Ya. Jadi belajar memahami, ya, memahami akan sifat Tuhan kita. Memahami. Kalau memahami itu adalah kalau belum dikasih tahu, ya udah nurut. Tetap percaya, kata Ibu Tin tadi ya. Tetap percaya, ya sudah. Gak usah ngomong mengapa dan mengapa, gak ada jawabannya. Menghambat kita di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Jadi belajar memahami betul-betul tentang itu rahasianya ilahi. Sudah gak apa-apa. Gak bisa masukin peti es. Gak ngerti masukin peti es. Masih kerada penasaran, bisa aku gak usah penasaran, nanti tak tanyakan kalau saya ke surga. Yang penting lakukan firman Tuhan sampai kita bisa masuk surga. Baru bisa kita tanya kenapa semua itu harus terjadi. Amin. Yuk kita doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pelajaran yang baik atas hidup kami, untuk benar-benar dapat memahami siapa Engkau dan siapa kami. Buat kami mengerti Tuhan, jangan kami ini seperti pengen tahu semuanya. Karena pikiran-Mu bukan pikiran kami, jalan-Mu bukan jalan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini ya Tuhan, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kalau hari ini adalah hari kelahiran daripada Pancasila, kami minta Tuhan, biarlah dasar negara kami ini
tetap menjadi dasar sampai selama-lamanya Tuhan. Tidak ada yang merubah Pancasila sebagai dasar buat negara kami. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menetapkan Pancasila tetap menjadi dasar di dalam negara kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah pemerintahan yang sekarang ini Tuhan, dari Bapak Presiden maupun semua stafnya, dapat melakukan dengan bijaksana, dengan penuh kesabaran, penuh pengertian, untuk dapat mengentaskan bangsa ini dari segala kemiskinan. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa Tuhan saat ini untuk menjelang pemilu. Engkau yang akan memberi damai sejahtera-Mu Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Saat ini juga kami tetap berdoa buat cuaca Tuhan. Kami berdoa saat ini cuaca yang terus menerus panas, yang Engkau katakan tidak akan berhenti, melainkan terus menerus sampai tahun depan. Bapa, kami tetap menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah bencana alam apapun yang Kau izinkan terjadi, kami minta Engkau yang turun tangan dan Engkau mengendalikan semuanya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang selalu baru setiap hari, memasuki hidup kami sehingga kami menjadi kuat dan sehat, dan kami tetap dapat menjalankan semua tugas yang menjadi bagian kami. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami Tuhan, memasuki dan menguasai akan mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, hati kami, dan Kau lepaskan kami dari segala kekurangan dalam hidup kami. Bapa, hari ini kami akan melakukan semua kegiatan kami. Engkau memberkati tangan kami, Engkau memberkati kaki kami, sehingga perjalanan kami hari ini bersama-Mu Tuhan, kami tidak menyimpang ke tempat yang Engkau tidak suka, dan kami tidak mengerjakan pekerjaan yang Engkau tidak suka. Buat kami terus berjalan seperti yang Engkau mau. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau Bapa yang sungguh amat sangat baik. Hari ini Tuhan, Engkau sudah menyediakan berkat-berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.